Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia. Di sini saya akan memberikan tutorial penggunaan aplikasi web yaitu SIBMT. Aplikasi web ini gunanya untuk permisalan saya sebagai teller. Yang pertama yaitu misalnya ada seorang nasabah yang akan membuka rekening. Caranya ini diketik SIBMT titik USID COID. Kemudian ini sudah login, kemudian username-nya diisi user bank dan passwordnya juga sama. Kemudian klik login. Yang pertama yaitu register nasabah. Caranya klik file, kemudian diklik yang master register nasabah, kemudian dipilih yang add register nasabah. Kemudian diklik add, namanya ini misalnya Nadia. Nama panggilannya dia, gelarnya SE, jenis kelaminnya perempuan, ini golongan darahnya, kemudian tanggal lahirnya, misalnya 20 Agustus 2002. Status perkawinannya belum kawin. Kemudian ini di skip. NIK-nya misalnya 350104670009. Untuk agamanya ini diklik yang panah hijau. Karena agamanya nasabah tersebut Islam, maka dipilih yang Islam. Kemudian dipilih pekerjaannya. Untuk pekerjaannya yaitu sebagai dosen. Instansinya BUMN. Dia nama ibu kandungnya Ika. Kemudian dilengkapi dulu alamat sesuai KTP. Alamatnya di Desa Banjarsari. Kemudian HP-nya 0859. Untuk emailnya, kode posnya, untuk kota atau kabupatennya ini misalnya dia KTP-nya Aceh Selatan. Kemudian kecamatannya di Labuan Haji. Kemudian kelurahannya di Bakauhulu. RT RW-nya di RT 2 RW 4. Selanjutnya yaitu ke alamat tempat tinggalnya. Alamat dia misalnya nasabah tersebut tinggal di Desa Ronowijayan. Kemudian telepon rumahnya 4356778.
Kode posnya 33505. Kota atau kabupatennya ini di Aceh Barat Daya. Kemudian kecamatannya yaitu Setia. Kemudian kelurahannya di Pisang, RT RW-nya RT 3 RW 7. Untuk alamat kantornya ini bisa di-skip, fotonya juga bisa di-skip, info tambahannya juga langsung di-save. Oke, ini sudah keluar. Klik oke. Selanjutnya yaitu misalnya teller ini akan mengecek nasabah tersebut sudah masuk ke dalam data-datanya sudah masuk ke dalam sistem atau belum. Caranya yaitu klik transaksi, kemudian cari register nasabah, kemudian ini tadi namanya Nadia. Kemudian cari, ini sudah berarti Nadia ini sudah terdaftar dalam sistem banknya ini. Kemudian misalnya Nadia tersebut akan membuka rekening tabungan. Caranya yaitu klik transaksi, kemudian dipilih yang tabungan, dipilih yang pembukaan rekening tabungan. Kemudian ini di add, klik dulu. Nomor register ini nomor yang tadi muncul setelah register nasabah. Tadi itu 003344. Ini sudah otomatis keluar namanya, ini Nadia, alamatnya, kemudian teleponnya. Di sini ada istilah QQ, yaitu maksudnya qualitative QA atau rekening yang dibuka oleh orang tua atau wali untuk anak di bawah umur. Nah, sedangkan Nadia ini kan sudah cukup umur, jadi ini di skip saja. AU ini berperan sebagai yang tadi membukakan rekening tabungannya Nadia tadi. Di sini misalnya AO1. Ini warisnya sebagai anak, hubungan warisnya anak. Kemudian dia akan membuka rekening tabungan simpanan syariah. Selanjutnya yaitu untuk asuransinya ini dia tidak mempunyai asuransi, jadi langsung save. Oke. Nah, ini diklik OK. Sudah. Selanjutnya Nadia tadi akan setor tunai. Caranya
diklik transaksi, kemudian teller, diisi datanya. Selanjutnya yaitu dia akan membuka rekening simpanan syariah. Rekeningnya tadi yaitu 003344. Di sini 01. Sudah. Kemudian untuk kode transaksinya yaitu karena dia akan store tunai, jadi ininya 1. Dia akan store tunai misalnya 50 juta. Kemudian di save. Oke. Oke. Sini sudah masuk bahwasanya dia menabung 50 juta atau store tunai sebanyak 50 juta. Sini juga dapat mengecek di sini. Di sini juga bisa cari register nasabah. Kemudian ini Nadia. Kemudian cari tabungan dan jumlah. Di sini sudah tertera bahwa saldonya Nadia ini sudah masuk jadi 50 juta. Kemudian di close. Selanjutnya Nadia tadi misalnya akan transfer kepada temannya yaitu Nadia Purwati. Caranya klik transaksi, kemudian tabungan, dipilih yang transfer antar rekening. Selanjutnya Nadia ini akan mentransfer sejumlah uang kepada temannya. Caranya ini diklik yang transaksi, kemudian tabungan, transfer antar rekening, kemudian ini dimasukkan rekeningnya Nadia tadi. Karena dari dananya dari simpanan syariah, maka untuk kode simpanan syariah tadi yaitu 11. Nadia ini akan mentransfer uang sejumlah 10 juta. Nah, ini untuk rekening tujuannya, ini nomor rekeningnya temannya. Dia akan mentransfer kepada temannya yang bernama Nadia Purwati sejumlah 10 juta. Kemudian langsung diklik save. Oke. Oke. Ini sudah. Kemudian dicek apakah tabungannya Nadia tadi berkurang setelah ditransfer kepada temannya tadi. Caranya klik transaksi, kemudian cari register nasabah. Ini Nadia.
Nah, ini sudah dapat dilihat di mutasi tabungannya bahwasanya eh, uangnya keluar 10 juta karena ditransfer kepada temannya tadi. Sudah di close. Selanjutnya yaitu cara mengecek laporan buku tabungannya Nadia. Caranya klik laporan, kemudian dipilih yang tabungan, diklik yang laporan pembukaan tabungan. Review. Nah, di sini dapat dilihat laporan pembukuan tabungannya. Tadi namanya nasabahnya yaitu Nadia. Ini sudah ada di laporan pembukaan tabungan. Kemudian di close. Kemudian misalnya nasabah yang bernama Nadia ini akan menarik uangnya. Caranya klik transaksi, kemudian teller, klik teller, kemudian ini rekeningnya dari simpanan syariah. Ini kemudian di save. Ini dia akan di sini kode transaksinya yaitu penarikan tunai karena dia akan menarik uangnya. Dia akan menarik uangnya sebesar 5 juta. Dan klik save. Oke. Ini sudah kelihatan bahwa uangnya tadi ditarik 5 juta. Juga dapat dilihat di sini caranya klik transaksi, kemudian cari register nasabah, kemudian klik yang Nadia, cari namanya, cari, klik 2 kali, kemudian ini tabungan. Nah, ini di mutasi tabungannya ini sudah tertera bahwa uangnya keluar 5 juta, yaitu ditarik penarikan tunai atas nama Nadia. Sudah, kemudian di close. Selanjutnya yaitu Nadia tadi akan membuka rekening deposito. Caranya klik transaksi, kemudian deposito, kemudian register deposito, kemudian diisi datanya. Nah, dia ini akan memilih simpanan berjangka 12 bulan. Untuk golongan deposannya yaitu perorangan atau umum, kemudian untuk AU-nya atau akun officernya yaitu AO1, jangka waktunya 12 bulan, jatuh temponya 6 Desember 2025, nisbahnya yaitu 60% per bulan. Sistem ARO-nya ini tidak, perhitungannya bulanan. Kemudian kan untuk rekening tabungannya ini tadi kan dari simpanan syariah. Dia mau mengambil dari simpanan syariah dan 01.
Ya sudah, saldo tabungannya yaitu 35 juta. Save. Oke. Ya, Nadia ini akan eh, melakukan setoran depositonya. Caranya, klik transaksi, kemudian pilih deposito, pilih yang setoran deposito. Nah, ini untuk nomornya ini dapat dilihat di sini dahulu. Ini kan untuk yang depositonya berarti nomornya ini 52. Dia akan, ini ditutup dulu, dia akan setor deposito. Caranya klik transaksi, kemudian deposito, pilih yang setoran deposito, kemudian ini tadi 52. Ini 003344, nya di 01. Ini sudah keluar namanya Nadia. Di sini dia akan setor deposito sebesar misalnya 15 juta. Kemudian dari rekening tabungan, ini dipilih yang tabungan, kemudian save. Oke, oke. Ini sudah. Nah, ini dapat dilihat eh, setor depositonya tadi sudah berhasil atau belum. Caranya klik transaksi, kemudian cari register nasabah, pilih ini, masukkan namanya Nadia, dan cari. Nah, di sini sudah masuk bahwa saldonya ini, saldo depositonya 15 juta. Ini sudah, kemudian di close. Kemudian yaitu akan melakukan koreksi dan nisbah deposito. Nah, ini untuk mengecek data-data untuk deposito. Caranya yaitu klik transaksi, kemudian deposito, pilih yang koreksi deposito. Rp52. Udah. Nah, ini ada istilah sistem ARO. Sistem ARO itu merupakan sistem yang memungkinkan perpanjang jangka waktu otomatis atau tidak setelah jatuh tempo. Kemudian ini langsung save. Oke. Ini close. Jika menginginkan perubahan nilai deposito atau jika ingin mengubah jumlah bagi hasilnya berapa persen begitu, caranya klik transaksi, kemudian deposito,
pilih yang perubahan nisbah deposito. Nah, misalnya ini mau diganti nisbahnya berapa, ya ini diganti. Kalau tidak, ya lewati saja. X-nya yaitu Nadia tadi akan melakukan pencairan deposito. Caranya klik transaksi, kemudian pilih yang teller. Kodenya yaitu 52, karena untuk kode deposito tadi yaitu 52. Ini sudah untuk pokoknya dicentang, basnya juga. Selanjutnya yaitu ini cara pencairannya dari rekening tabungan, kemudian langsung save. Oke. Kemudian dicek lagi apakah pencairannya depositonya tadi sudah berhasil atau belum. Caranya di klik transaksi, kemudian cari register nasabah. Dan cari di sini sudah tertera bahwa Nadia mencairkan depositonya sebesar 15 juta ke rekening tabungan. Ini sudah di-close. Selanjutnya Nadia ini akan melakukan pembiayaan di bank tersebut, di bank ini. Caranya klik transaksi, kemudian klik yang pembiayaan, dipilih yang jaminan, transaksi, biayaan yang jaminan, dipilih yang pengikatan jaminan. Klik yang add. Kemudian ini dipilih yang add, kemudian masukkan nomornya tadi. Sudah. Jenis jaminannya misalnya dia akan ini perhiasan emas dan logam mulia. Untuk pengikatannya yaitu sertifikat anggota tabungan dan deposito. Untuk nilai pasarnya yaitu 20 juta. Di sini ada istilah nilai HT, yaitu nilai HT itu faktor yang menentukan kedudukan kreditur dalam pelunasan piutangnya. Selanjutnya untuk nilai NJOP-nya ini itu 19 juta. Ya, kemudian ini langsung next. Sini akan gelang, misalnya gelang seberat 12 gram. Jumlahnya 1. Kemudian kadar karatnya itu 24 karat.
Untuk foto jaminannya ini di skip saja, langsung save. Oke, ini sudah. Kemudian langsung di close. Selanjutnya, selanjutnya yaitu ke realisasi pembiayaan. Caranya klik transaksi, kemudian klik yang pembiayaan, kemudian realisasi pembiayaan ini, diklik yang add, kemudian ini yang ini. Untuk produknya yaitu modal usaha barokah, nomor rekeningnya, ini pembiayaan mudharabah. Selanjutnya yaitu untuk yang sifat pembiayaannya ini dibuat yang pembiayaan tanpa perjanjian. Kemudian jenis penggunaannya yaitu untuk modal kerja. Golongan debiturnya tidak terkait. Untuk sektor ekonominya yaitu pendidikan. Untuk kota atau wilayahnya ini Aceh Selatan, kota atau kabupaten, kemudian wilayahnya ini yang untuk AO-nya atau akun officer-nya AO1, kemudian instansinya BUMN, kemudian golongan penjamin yaitu perorangan. Bagian kemudian ini yang bagian yang dijamin dilewati saja, lanjut ke data kredit 2. Untuk metode bahasnya yaitu ujroh, kemudian lokasi usahanya komplek pertokoan, kemudian golongan piutangnya piutang jangka menengah, tujuan penggunaannya modal usaha baru. Sumber dananya yaitu dana lain. Kemudian ini uang mukanya yaitu sebesar 6 juta. Untuk ujrohnya, dan ini untuk ujrohnya misalnya 200.000 berupa uang tunai. Nah, untuk ini berupa uang tunai. Kemudian klik realisasi. Kemudian untuk yang realisasi ini sistem perhitungannya dipilih yang ujroh. Kemudian untuk marginnya yaitu marginnya 2%. Untuk lama angsurannya yaitu 12 bulan. Cara angsurannya ini dalam bulanan. Kemudian total marginnya yaitu 240.000. Kemudian cara pencairannya ini dari tabungan, kemudian untuk rekening tabungannya yaitu ini 11,
langsung di save. Kemudian untuk sistem perhitungannya yaitu menggunakan ujroh. Untuk plafonnya yaitu 12 juta. Untuk marginnya yaitu 2%. Ini cara angsurannya dalam bulanan, total marginnya yaitu 240.000. Kemudian cara pencairannya ini dari tabungan, kemudian ini dimasukkan rekening tabungannya. Sudah selesai, kemudian klik save. Oke, ini sudah. Kemudian ini di close. Lanjut mengecek kartu angsurannya nasabah tadi. Caranya klik transaksi, kemudian cari register nasabah. Kemudian masukkan namanya, cari. Ini angsurannya, ini pokoknya yaitu dia melakukan pembiayaan sebesar 12 juta, kemudian marginnya yaitu 240.000. Jadi totalnya pokok sama marginnya yaitu 12.240.000. Kemudian di close. Selanjutnya yaitu mengecek register nasabah. Ini sudah dilihatkan kartu angsurannya. Ini sudah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.